Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kopi pagi hari. Suasana yang indah dan sejuk. Sembari menyeruput kopi pagi, mungkin kita mencoba melakukan refleksi diri dan muhasabah diri. Di usia yang mungkin 40 tahun atau 50 tahun, maka seseorang harus cermat dan waspada tentang kesehatannya. Biasanya yang menjadi titik persoalan diantaranya adalah THT ya. THT, ini yang menjadi masalah. Karena kehilangan pendengaran itu sering terjadi ketika usia sudah 65 tahun ya. Jadi ketika usia sudah merambat 65 tahun, akan menghadapi persoalan kehilangan pendengaran. Ini yang terjadi. Paling tidak berkurang begitu. Nah, tanda-tanda kehilangan pendengaran adalah tidak dapat mendengarkan dengan jelas, ya, via telepon atau mungkin kualitas pendengarannya berkurang. Ini yang sering terjadi. Ini terjadi pada orang tua kita, mungkin bapak kita, ibu kita, yang kita. Nah, bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Tentunya kita akan datang ke medis, dokter, begitu ya. Nah, tanda kehilangan pendengaran biasanya tidak dapat mendengar lebih jelas, ya. Tidak bisa mendengarkan lewat telepon, ya. Tidak harus mengecilkan suara radio atau televisi agar bisa mendengar. Nah, itu. Ini yang sering terjadi, maka kita harus cermati ketika yang kita sudah lagi tidak bisa mendengar dengan jelas, kita harus sabar. Kadang kita memanggil, beliau tidak mendengar. Itu alamiah lah. Nah, sementara berdasarkan catatan literasi, berdasarkan penelitian multi-center study di Asia Tenggara, di Indonesia ini termasuk salah satu 4 negara ya dengan prevalensi ketulian yang cukup tinggi ya. Jadi diprediksi bahwa tingkat ketuliannya sangat tinggi, yaitu 4,6%, India 6,3%. Walaupun bukan yang tertinggi, namun masalah sosial ini perlu dicermati, ya, perlu dicermati. Itu terjadi pada kakek-kakek kita, ya, terjadi pada orang tua kita. Ini yang harus dicermati. Nah, sekali lagi harus dicermati. Jangan sampai menjadi persoalan-persoalan baru. Begitu ya. Jadi berdasarkan catatan tersebut, Indonesia memang termasuk 4 negara yang tentunya harus mendapatkan perhatian lebih serius. Nah, sedangkan di organisasi WHO memperkirakan ya sekitar tahun 2000-an itu ya, terdapat 250 juta penduduk dunia yang menderita gangguan pendengaran dan 140 juta di antaranya terdapat di Asia Tenggara. Nah, maka kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan LSM, dengan berbagai jaringannya, ya, berbagai jaringannya, sehingga kita akan bisa mendeteksi persoalan-persoalan tersebut. Kita bisa mendeteksi masalah-masalah tersebut. Jangan sampai hal-hal tersebut kita terlambat dalam penanganannya. Ya, terlambat dalam penanganannya. Maka tripnya adalah terus dekati orang tua kita, dekati ayang kita, dan terus mencoba mencermati apa yang sedang dikeluhkan, apa yang sedang dialami, ya. Jangan sampai orang tua kita mengalami masalah. Masalah apa? Ya, menjadi masalah tadi tidak bisa mendengar, masalah yang ketulian, kemudian masalah yang mengakibatkan gangguan pada pendengarannya. Maka sekali lagi kita harus cermati, kita harus bantu mereka agar ya tidak ada persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupannya. Begitu. Saya pikir itu dulu teman-teman.
Semoga ada manfaatnya catatan hari ini. Hindarkan orang tua kita dari kesulitan, eyang kita, dan deteksi, ya, deteksi secara dini. Kalau bisa, jangan terlalu, maaf ya, mendengarkan audio terlalu keras. Terus jangan terlalu berlebihan mengorek daripada telinga yang bisa merusak telinga ya, selaput telinga tipis. Saya pikir begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.